Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1 Melani Dian Utami dengan NIM 020, 2 Zanuar Alfi Khairunisa dengan NIM 014, 3 Iwan Mujahid dengan NIM 009, 4 Gilang Ramadan dengan NIM 028, 5 Vina Mufidati dengan NIM 015. Di sini kami akan membahas materi tentang UGF atau ANOVA, Analysis of Variance. Analysis of Variance atau ANOVA. Analysis variance merupakan suatu metode analisis statistika yang termasuk ke dalam statistika inferensi. Ia merupakan pengembangan dari masalah Behrens-Fisher sehingga UGF juga dipakai dalam pengambilan keputusan. Dalam praktik, analisis variance dapat merupakan uji hipotesis atau lebih sering dipakai maupun perdugaan estimation khususnya di bidang genetika terapan. Kenapa namanya analisis of variance atau analisis ragam? Karena maksud dari analisis ragam yaitu apabila kita ingin menguji apakah ada perbedaan rata-rata 3 kelompok atau lebih dengan membandingkan varians. Dengan membandingkan varians itu, kita bisa mengetahui apakah terdapat perbedaan atau tidak. Perbandingan antara varians itu merupakan UGF tadi. Dalam analisis of variance, hanya satu hipotesis yang digunakan, yaitu hipotesis dua arah atau two-tailed. Artinya, hipotesis ini yaitu apakah ada perbedaan rata-rata. Kita tidak akan membahas apa perbedaannya karena jika ingin mengetahuinya, maka harus dilakukan uji lebih lanjut. Alasan menggunakan ANOVA. Uji hipotesis dengan ANOVA digunakan setidaknya karena beberapa alasan berikut. 1. Memudahkan analisis atas beberapa kelompok sampel yang berbeda dengan resiko kesalahan terkecil. Mengetahui signifikasi perbedaan rata-rata antara kelompok sampel yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, analisis varian relatif mudah dimodifikasi dan dapat dikembangkan untuk berbagai bentuk percobaan yang lebih rumit. Asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis variance atau ANOVA. 1. Data berdistribusi normal karena pengujiannya menggunakan uji F-Smithy-Core. 2. Variance atau ragamnya homogen dikenal sebagai homoskedastisitas karena hanya digunakan satu penduga atau estimat untuk variance dalam contoh. 3. Masing-masing contoh saling bebas yang harus dapat diatur dengan perancangan percobaan yang tepat. 4. Komponen-komponen dalam modelnya bersifat aditif atau saling menjumlah. Next, jenis-jenis dari analisis of variance atau ANOVA. 1. ANOVA satu arah biasa dikenal one-way ANOVA. Maksud dari kasus ini yaitu untuk menguji perbedaan rata-rata lebih dari 2 sampel, di mana dalam melakukan analisis ini hanya bisa satu arah. Maksud satu arah ini hanya bisa menguji antar kelompok yang satu. 2. ANOVA dua arah tanpa interaksi atau ANOVA two-way without interaction. Jenis ANOVA yang kedua yaitu ANOVA dua arah tanpa interaksi. Artinya bahwa bisa dilakukan interaksi antar kelompok dan perlakuan. Maksudnya bisa membandingkan antar kelompok ataukah antar perlakuan. 3. ANOVA dua arah dengan interaksi ANOVA two-way with interaction. Sebelum ini dijelaskan, ANOVA dua arah tanpa interaksi dikatakan ANOVA dengan interaksi ketika setiap kolom atau perlakuan dan blok atau baris diulang. Langkah-langkah melakukan uji hipotesis dengan ANOVA. 1. Kumpulkan sampel dengan kelompokan berdasarkan kategori tertentu. 2. Menentukan tipe ANOVA. 3. Menghitung variabilitas dari seluruh sampel. 4. Menghitung derajat kebebasan atau degree of freedom. 5. Menghitung variance antar kelompok dan variance dalam kelompok. 6. Menghitung F-hitung. 7. Menghitung F-tabel. 8. Membandingkan F-hitung dengan F-tabel. 9. Buat kesimpulan. Lalu selanjutnya contoh perhitungan analisis varian atau ANOVA dengan tabel. Sumber keragaman yang diambil atau SK. Yang pertama ada kolom atau K. Lalu ada galat atau G.
kolom pertama yaitu jumlah kuadrat atau JK. Jika ada dua, yaitu jumlah kuadrat kolom dan jumlah kuadrat galat, yang kalau dijumlahkan menjadi jumlah kuadrat total. Yang kedua ada derajat bebas atau DB. Derajat bebas juga ada dua, yaitu derajat bebas jumlah kuadrat kolom dan derajat bebas jumlah kuadrat galat, yang kalau ditotalkan menjadi derajat bebas jumlah kuadrat total. Yang ketiga ada kuadrat tengah atau KT. Cara mencari kuadrat tengah kolom yaitu jumlah kuadrat kolom per derajat bebas jumlah kuadrat kolom. Yang kedua, cara mencari kuadrat tengah galat yaitu jumlah kuadrat galat per derajat bebas jumlah kuadrat galat. Dari situ kita mendapatkan F hitungnya. F hitung sama dengan kuadrat tengah kolom per kuadrat tengah galat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.